Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Aziz dari pengurus pusat IKA Unhas yang juga founder pelahkita.id, portal berita pesisir dan laut yang belakangan ini mencoba mengambil posisi dan peran untuk mengkontribusikan bagaimana literasi pengetahuan terkait aspek kemaritiman. Nah, sahabat sekalian yang merasa alumni Unhas, saya ingin bertanya, apa yang kita bisa kontribusikan untuk alma mater, untuk Civitas Akademika Universitas Hasanuddin dengan adanya momentum di mana organisasi Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin telah muncul sebagai salah satu alternatif organisasi alumni yang bisa mendorong perubahan di negara kesatuan Republik Indonesia. Apa yang kita bisa kontribusikan? Nah, kalau melihat rentang sejarah berdirinya IKA Unhas dan bagaimana organisasi alumni berperan dalam konstelasi gagasan atau mengambil ruang-ruang partisipasi dalam menata, mengelola dan membangun negeri ini, rasanya memang IKA Unhas belum diperhitungkan. Itu jika dibanding dengan ikatan-ikatan alumni seperti dari Kagama, dari Iluni, dari keluarga ITB dan organisasi yang lain. Nah, tahukah Anda bahwa belakangan ini Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin semakin menggeliat dengan adanya organisasi baru yang eksis setelah transformasi dari kepemimpinan Pak JK kepada Andi Amran Sulaiman. Apa yang menjanjikan, apa yang prospektif, apa yang bisa dilakukan atau dikontribusikan sesuai dengan harapan ideal yang tadi saya bilang. Saya optimis IKA Unhas saat ini adalah salah satu kekuatan organisasi alumni yang patut diperhitungkan oleh bangsa ini. Paling tidak melihat dinamika 3 atau 4 bulan terakhir, bagaimana kita alumni bareng-bareng dengan solidaritas, dengan visi misi yang sama untuk membangun negara berdasarkan kompetensi alumni dan kekuatan jejaring alumni Unhas. Kita telah menggelar musyawarah besar alumni Unhas, IKA Unhas yang berhasil menempatkan ketua umum yang legitimate. Lalu saat ini untuk Anda yang mungkin ingin tahu seperti apa progresnya adalah sudah ada draft rencana kerja yang dihasilkan melalui rapat-rapat bidang. Mungkin Anda tahu bahwa saat ini kepengurusan IKA Unhas ada kurang lebih 900 alumni yang ada di dalamnya. Jadi ini kekuatan besar organisasi seperti IKA Unhas yang mewadahi kurang lebih 202.000 alumni. Wow! 202.000 alumni Unhas siap menjadi bagian dalam mendorong perubahan di negara tercinta Indonesia. Tentu harapannya adalah memulainya ini dari Sulawesi Selatan, dari kabupaten kota, dari daerah-daerah yang ada di sekitar kampus Unhas Tamalandrea begitu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa gairah atau spirit untuk membangun alma mater, memperkuat alumni, membangun jejaring, mengkontribusikan ide atau gagasan perubahan dari alumni itu sudah on the right track. Memang ada beberapa dinamika tentang bagaimana fungsi kepemimpinan dari masing-masing bidang atau pengurus-pengurus inti di IKA Unhas yang menurut saya itu merupakan dinamika yang sangat positif. Paling tidak kita bisa mengerti, tahu sekarang bahwa antusiasme alumni untuk berkontribusi bagi IKA Unhas ke depan itu sangat besar. Jadi saya mengikuti dinamika proses pembentukan, kemudian dialektika organisasi, kepemimpinan, latar belakang pengurus, dan bagaimana bidang-bidang bekerja. Itu saya sudah bisa melihat bagaimana spirit itu
saat ini sangat kuat untuk ditransformasikan dalam program-program strategis IKA Unhas. Nah, tentu Anda juga akan sangat penasaran kira-kira apa-apa yang menjadi main concern atau isu-isu yang menjadi perhatian IKA Unhas. Itu juga perlu didiskusikan. Kira-kira mau prioritas program atau pendekatan seperti apa yang akan dilakukan oleh ketua terpilih dan pengurusnya, itu akan menarik untuk kita diskusikan. Paling tidak memperoleh update dari lingkar-lingkar ketua umum, termasuk ketua bidang dan divisi, tentang apa-apa yang menjadi concern dari IKA Unhas saat ini. Lalu yang kedua, tentu kita akan sangat berharap ada update kira-kira posisi IKA Unhas dalam konstelasi sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, termasuk di NKRI ke depan. Itu adalah merupakan wahana atau ruang-ruang yang harusnya IKA Unhas harus ada di situ dan mengkontribusikan ide-ide perubahannya. Nah, ini yang perlu kita ikuti, atau paling tidak dapat gambaran kira-kira pilihan strategi seperti apa, sumber daya seperti apa, dan bagaimana direksi dari ketua umum terpilih. Lalu yang ketiga, tentu kita ingin tahu kira-kira sejauh ini program-program apa saja yang telah didesain, dikembangkan oleh masing-masing divisi ketua, sampai di wakil-wakil ketua dan ketua umum IKA Unhas. Nah, hari Jumat itu bertempat di Kopi Zone di kawasan Panakukang. Kalau Anda sering ngopi di Punam, di sebelahnya itu ada Kopi Zone. Ini warkop legendaris di Kota Makassar dan telah menjadi tempat bagi aktivis, bagi orang-orang yang selama ini getol dengan isu-isu politik, sosial, ekonomi, mencurahkan gagasannya, membagikan pengalamannya, membagikan perspektifnya, baik informal maupun formal dalam bentuk pertemuan, apakah itu FGD, seminar, atau mungkin bahasan-bahasan tematik. Itu sudah diperankan di Kopi Zone sejak lama. Nah, pengurus pusat IKA Unhas atas koordinasi dan arahan dari Wakil Ketua Umum IKA Unhas Andi Iwan Patawari menawarkan bagaimana Kopi Zone menjadi wahana untuk kembali mendiskusikan 3 aspek yang saya sebut. Pertama, seperti apa program, bagaimana leadership yang sedang bekerja, bagaimana kegiatan-kegiatan divisi, dan isu-isu apa yang menjadi concern IKA Unhas akan dibahas di sana. Akan ada semacam diskusi atau dialog yang disebut inspirasi Kopi Zone. Jadi temanya itu Pak Kintaki IKA Unhas. Pak Kintaki maksudnya pokoknya hentakkan IKA Unhas untuk menjadi bagian dalam mendorong perubahan dan arah masa depan bangsa ini dengan adanya kontribusi alumni ya, dengan IKA Unhasnya. Acara berlangsung pada tanggal 8 Juli 2022 Ba'da Jumat. Jadi ini dirangkaikan dengan biasanya di Kopi Zone ada semacam Jumat berkah. Jadi Ba'da Jumat, salat Jumat, teman-teman datang sukarela untuk makan siang dan berdiskusi di sana. Dan ini akan menjadi sangat keren karena forum nanti itu setelah makan siang itu akan digelar diskusi Pak Kintaki IKA Unhas bersama 4 tokoh yang saya kenal baik, punya pengalaman, punya keinginan yang kuat untuk melihat bagaimana IKA Unhas ke depan ini menjadi bagian dalam mendorong perubahan di Indonesia. Siapa itu? Yang pertama, ada Mula Warman, Kak Mul, Petamul. Kurang lebih 40 tahun berkecimpung di dalam dunia jurnalisme, kemudian banyak terhubung dengan aktor-aktor kunci pemerintahan di Sulsel, di Jakarta. Kak Mul merupakan sosok yang bisa dikorek pengalamannya, dikorek pembacaannya tentang dinamika atau konstelasi Indonesia saat ini. Tentu juga termasuk dengan karakteristik daerah ya, di Sulsel atau di kabupaten kota yang mungkin bisa menjadi bagian dalam menyusun kerangka bagaimana agenda perubahan ke depan bersama IKA Unhas.
Lalu ada Marwan Hussein, senior saya di SMA Negeri 1 Makassar ini, angkatan 85, aktivis LSM, anak teknik, Antek, dan tentu dengan pengalaman organisasinya, dia juga saya kira sangat paham tentang bagaimana organisasi sejak awal ya di kampus, kemudian pasca dari kampus, dan bagaimana mengkontribusikan alumni potensi alumni ke dalam sebuah organisasi yang bisa mendorong perubahan. Kita bisa petik dari Kak Mawan, Peta Mawan. Lalu yang ketiga ada Kak Yarifai Mapeati. Jadi beliau ini yang mengospek saya pada tahun 89 ketika masuk di program studi Ilmu dan Teknologi Kelautan. Kak Pai adalah saya menyebutnya sebagai mentor juga ini di organisasi kealumnian ya, termasuk di saat di himpunan, di Senat Kelautan. Kak Pai ini yang memberi kami gambaran bagaimana harusnya alumni bekerja sama, membangun potensi, membangun jejaring, dan menawarkan kebaruan untuk Indonesia. Tentu beliau bisa mewakili isu-isu strategis seperti maritim, ekonomi maritim, termasuk kepakarannya pada bidang budidaya misalnya. Itu saya kira adalah bagian dari corak kealumnian di Unhas yang mungkin bisa menjadi potensi untuk dikembangkan ke depan. Lalu ada jadi moderatornya adalah Dr. Sakapati, alumni Fakultas Hukum Unhas. Kalau saya tidak keliru angkatan 90 ini adalah dosen di Fakultas Hukum Unhas. Pengalamannya meniti dari kampus kemudian masuk di birokrasi sebagai tenaga ahli, sebagai konsultan, sebagai penyusun proses-proses legislasi. Lalu kedekatannya dengan banyak tokoh di Sulawesi Selatan, di pemerintah Kota Makassar, itu merupakan contoh yang mungkin bisa dikontribusikan bagaimana IKA Unhas juga bisa mendorong banyak alumninya untuk bisa mengambil peran dari kampus, kemudian bertransformasi menjadi bagian dalam mendorong perubahan, apakah itu kebijakan pemerintahan, apakah itu peningkatan kapasitas, apakah itu proses legislasi, dan seterusnya. Tentu untuk Anda, saya pikir ini adalah informasi awal yang penting untuk kita cermati dan kita bisa menentukan apakah kita akan ikut atau tidak di acara yang akan digelar pada tanggal 8 Juli nanti. Untuk Anda yang ingin tahu bagaimana ke depan, saya pikir segeralah untuk join, untuk menandai kalender Anda untuk datang ke sana di Kopi Zone Panakukang, Jalan Boulevard Blok F nomor 36. Sampai jumpa di sana. Bye.